Gaza meledak dengan kabar mengejutkan. Pasukan Hamas dilaporkan berhasil mengepung perkemahan militer IDF Israel di salah satu titik strategis Gaza. Bukan rumor, bukan spekulasi, ini fakta lapangan yang langsung bikin heboh militer Israel. Kamp yang selama ini dipamerkan sebagai zona aman ternyata justru berubah jadi jebakan mematikan. Menurut sumber lokal, kepungan itu terjadi secara cepat dan sistematis. Hamas tidak memberi ruang negosiasi atau celah bagi tentara Israel untuk kabur. Dari sisi utara, selatan, timur, hingga barat, posisi kamp IDF terkunci rapat. Bisa dibilang, pasukan yang biasanya menyerbu seenaknya kali ini malah jadi tamu tak diundang di markas mereka sendiri. Saksi mata melaporkan suara tembakan, ledakan, dan serangan mendadak terus menghantui area itu sejak dini hari. Hamas seolah tahu persis kapan dan di mana harus menekan. IDF yang selama ini mengandalkan keunggulan senjata canggih justru dibuat kelimpungan. Teknologi mahal mereka malah jadi pajangan, sementara para tentara sibuk panik nyari perlindungan. Informasi awal menyebutkan bahwa Hamas tidak hanya melancarkan serangan, tapi juga memasang barikade untuk mengisolasi setiap jalur keluar. Semua akses jalan diblokade dan drone pengintai IDF pun berhasil dilumpuhkan di udara. Kondisi itu bikin perkemahan IDF berubah jadi kandang ayam yang dikepung serigala lapar. Lebih parah lagi, laporan intelijen menyebutkan ada kerusakan fatal pada sistem komunikasi internal IDF. Dengan kata lain, tentara di dalam perkemahan itu benar-benar terputus dari komando pusat. Situasi ini jelas mempermalukan IDF, dari pasukan tak terkalahkan kini terjebak jadi target empuk. Sementara itu, Hamas lewat saluran medianya menegaskan bahwa operasi ini adalah peringatan keras bagi Israel. Mereka menyebut kepungan ini sebagai bukti nyata bahwa Gaza bukan tanah kosong yang bisa diinjak seenaknya. Kalau mereka pikir bisa tidur nyenyak di perkemahan Gaza, mereka salah besar. Kami yang atur jam bangun mereka. Begitu bunyi pernyataan Hamas yang langsung viral. Setelah kepungan Hamas diumumkan, kondisi perkemahan militer IDF di Gaza berubah total. Pasukan yang biasanya tampil dengan percaya diri justru terlihat kalang kabut. Mereka yang biasanya pamer gaya Rambo, sekarang malah kelihatan kayak pasukan baru lulus pelatihan pramuka. Sumber di lapangan menyebutkan bahwa IDF benar-benar tidak menduga akan diserang di area yang selama ini dianggap sudah steril dari ancaman. Selama berbulan-bulan, kamp itu dipakai sebagai titik istirahat, penyimpanan logistik, hingga pos komando kecil. Tapi malam itu, semua berubah dalam hitungan menit. Kamp yang katanya zona aman mendadak jadi jebakan maut. Para tentara dilaporkan berlari ke segala arah, mencari tempat perlindungan, namun tak ada jalur yang benar-benar aman. Hamas menempatkan penembak jitu di titik-titik strategis, membuat setiap langkah keluar dari tenda bisa berakhir tragis. Tentara Israel yang biasa memamerkan senjata canggih, terlihat cuma bisa menunduk, nempel ke tanah, mirip pemain PUBG yang lagi low HP. Bukan hanya serangan darat, Hamas juga mengandalkan mortir dan bahan peledak untuk mengguncangkan area kamp. Beberapa kendaraan lapis baja IDF dilaporkan rusak parah. Ironisnya, kendaraan tempur yang biasanya digembar-gemborkan sebagai simbol kekuatan malah berubah jadi rongsokan besi, lebih cocok dipajang di bengkel ketimbang di medan perang. Suasana semakin kacau ketika sistem komunikasi IDF lumpuh. Para prajurit tidak bisa menghubungi markas pusat, membuat mereka benar-benar terisolasi. Situasi ini memicu kepanikan berlapis. Sebagian prajurit berusaha bertahan, sebagian lain mencoba kabur lewat jalur darurat, tapi semuanya berujung buntu. Kalau dulu mereka masuk Gaza dengan gaya superior, kini mereka keluar dengan gaya siapa cepat dia selamat. Warga lokal yang menyaksikan dari kejauhan bahkan mengaku tidak percaya bahwa yang mereka lihat adalah tentara Israel. Biasanya mereka arogan dan brutal, tapi malam itu seperti anak ayam tercerai dari induknya, ujar salah satu warga. Testimoni itu menambah malu bagi IDF yang selama ini mengklaim punya kekuatan militer nomor 1 di kawasan. Lebih buruk lagi, laporan independen menyebutkan ada puluhan tentara IDF yang memilih menyerah ketimbang terus bertahan. Bayangkan, pasukan yang selama ini menakut-nakuti Gaza dengan tank dan jet tempur kini menyerah cuma karena dikepung dari segala sisi. Di tengah kekacauan perkemahan IDF yang dikepung, satu kejadian justru jadi sorotan terbesar, penangkapan seorang agen Mossad. Ya, badan intelijen yang selama ini dikenal paling ditakuti, tiba-tiba dipermalukan di jantung Gaza. Kalau biasanya Mossad digambarkan kayak James Bond, kali ini malah lebih mirip maling ayam ketangkep warga kampung. Menurut laporan, agen Mossad itu awalnya berusaha menyamar sebagai pekerja sipil. Ia berbaur di sekitar wilayah Gaza, berpura-pura sebagai pedagang keliling yang sering keluar masuk kamp.
Tapi penyamaran itu gagal total ketika gerak-geriknya dicurigai warga. Katanya mata-mata, tapi kok setiap hari beli roti banyak banget, padahal nggak pernah kelihatan makan. Akhirnya ketahuan, karena logiknya lebih absurd dari sinetron. Hamas dengan sigap menangkap agen itu, lalu menyerahkannya ke unit khusus. Penangkapan ini bukan hanya soal satu orang, tapi simbol keruntuhan citra Mossad. Selama ini Mossad diklaim punya jaringan tak tertembus, canggih dan licin. Tapi nyatanya, agen mereka malah jatuh ke tangan lawan dengan cara memalukan. Kalau ini ujian penyamaran, nilainya cuma dapat E, alias error. Saksi menyebut agen itu tampak kebingungan saat digelandang. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Alih-alih terlihat seperti agen super rahasia, ia justru tampak seperti mahasiswa baru yang ketahuan nyontek di kelas. Orang-orang Gaza bahkan sempat nyeletuk, ini Mossad apa stand-up komedian gagal? Setelah ditangkap, Hamas langsung memanfaatkan momen itu untuk propaganda. Mereka merilis foto dan video singkat penangkapan itu yang segera viral di media sosial. Klip berdurasi singkat memperlihatkan agen itu ditutup matanya dan dijaga ketat. Komentar warganet pun penuh dengan roasting. Ada yang menulis, Mossad gagal login, password salah 3 kali. Ada juga yang bilang, agen rahasia kok kepergok kayak tukang kredit keliling. Pihak Israel tentu saja mencoba meredam kabar ini. Media pro-Israel buru-buru menutupi identitas agen tersebut dan menyebutnya sebagai orang sipil yang ditahan Hamas. Tapi fakta di lapangan beda jauh. Hamas menegaskan, agen itu membawa dokumen dan alat komunikasi canggih yang jelas-jelas membuktikan statusnya. Jadi kalau masih bilang itu orang sipil, ya level denialnya udah sama, kayak fans klub bola yang timnya degradasi, tapi tetap ngomong musim depan juara. Penangkapan Mossad ini juga menimbulkan efek domino, bukan hanya mempermalukan intelijen Israel, tapi juga memicu pertanyaan besar. Berapa banyak operasi Mossad lain yang sebenarnya sudah terbongkar, tapi ditutup rapat oleh Tel Aviv? Di Gaza, cerita ini langsung jadi bahan obrolan dari pasar sampai masjid. Buat warga Gaza, ini bukan sekedar mengalahkan militer, tapi juga hiburan gratis, karena kapan lagi bisa lihat Mossad terceduk tanpa sensor? Setelah berhasil mengepung perkemahan IDF dan menangkap seorang agen Mossad, Hamas tidak membuang kesempatan untuk menyerang Israel bukan hanya dengan senjata, tapi juga dengan kata-kata. Pernyataan resmi mereka keluar dengan nada keras, penuh sindiran, bahkan roasting yang langsung menyebar ke seluruh dunia. Kalau biasanya konferensi pers Hamas serius, kali ini lebih mirip sesi roasting battle di stand-up comedy. Dalam salah satu rekaman yang dipublikasikan, juru bicara Hamas menyebut kepungan itu sebagai bukti kegagalan total militer Israel. Mereka bilang IDF adalah pasukan paling kuat di kawasan, tapi satu perkemahan saja bisa kami kepung sampai panik. Itu bukan kekuatan, itu kelemahan yang dibungkus propaganda, ujar jubir itu sambil tersenyum sinis. Tak berhenti di situ, Hamas juga menyindir langsung Perdana Menteri Israel. Netanyahu boleh bicara keras di televisi, tapi malam ini suaranya tidak lebih lantang dari teriakan tentara mereka yang terjebak, katanya. Kalimat itu sontak jadi bahan kutipan di media sosial, dengan netizen menambahkan meme Netanyahu menangis di depan peta Gaza. Hamas bahkan menyinggung penangkapan Mossad dengan kalimat pedas. Mereka kirim agen rahasia, tapi hasilnya malah agen itu jadi artis dadakan di Gaza. Kami tidak perlu Netflix, cukup lihat Mossad gagal live di lapangan. Begitu salah satu sindiran yang dipublikasikan. Roasting ini membuat narasi propaganda Israel makin sulit dikendalikan. Media sosial Arab pun langsung meledak dengan berbagai lelucon. Ada yang membuat gambar tentara IDF berlarian dengan caption, pasukan terkuat di dunia, kok kayak lomba lari 17 Agustus. Ada juga meme yang menampilkan agen Mossad ditangkap, dengan tulisan, Mission Impossible versi Israel, Mission Failed. Bagi Hamas, operasi ini bukan sekadar taktik militer, melainkan perang psikologis. Mereka tahu, mempermalukan Israel di depan kamera bisa lebih menyakitkan dibandingkan sekedar menghancurkan kendaraan tempur. Tank bisa diperbaiki, drone bisa diganti, tapi harga diri yang hancur tidak bisa diriset, kata salah satu komandan Hamas. Reaksi di Israel sendiri kacau. Politisi oposisi menyerang pemerintah karena dianggap gagal melindungi prajurit. Media pro-pemerintah pun kelabakan mencari bahasa yang bisa menyelamatkan citra. Ada yang menyebutnya sebagai insiden kecil, ada pula yang menyamarkannya sebagai gangguan keamanan lokal. Tapi publik sudah terlanjur tahu, Israel dipermalukan habis-habisan. Roasting Hamas ini juga menular ke masyarakat Gaza yang ikut menertawakan kondisi lawan. Anak-anak disebut menggambar kartun tentara IDF lari terbirit-birit. Para pedagang pasar menyelipkan sindiran di dagangan mereka.
ada yang menjual roti dengan nama roti Mossad gagal atau kopi dengan julukan espresso kepungan. Bagi warga Gaza, momen ini jadi campuran antara kemenangan militer dan hiburan rakyat. Berita besar datang dari Gaza. Setelah kepungan Hamas terhadap perkemahan militer IDF dan penangkapan agen Mossad, gelombang dampak politik kini menghantam Israel. Bukan sekadar pertempuran di lapangan, peristiwa ini berubah jadi krisis kepercayaan yang mempermalukan pemerintah Israel di hadapan rakyatnya sendiri dan dunia internasional. Tel Aviv mendadak jadi kota penuh kegelisahan. Media Israel ramai memberitakan kekacauan di Gaza, tapi cara penyajiannya berbeda-beda. Media oposisi langsung menuding kegagalan ini sebagai bukti inkompetensi rezim Netanyahu. Mereka menyebut kepungan Hamas sebagai tamparan terbesar bagi IDF dalam 2 dekade terakhir. Beberapa bahkan berani menulis, "Tentara kita terjebak seperti tikus di dalam perangkap." Sementara itu, media pro-pemerintah mencoba mengecilkan peristiwa ini. Mereka menulis dengan bahasa halus, menyebut insiden tersebut sebagai gangguan keamanan atau operasi terbatas Hamas. Tapi publik Israel sudah terlanjur mengetahui kebenarannya melalui media internasional dan rekaman video yang tersebar luas. Propaganda internal pun jebol, ibarat bendungan yang retak dan akhirnya pecah. Di parlemen Israel, suasana makin panas. Politisi oposisi berteriak lantang, menuntut Netanyahu bertanggung jawab. Ada yang menyebut peristiwa ini lebih memalukan daripada kegagalan operasi militer Israel sebelumnya. Jika perkemahan IDF di Gaza saja bisa disapu Hamas, apa yang menjamin Tel Aviv tidak bisa diguncangkan? Kata salah satu anggota oposisi dengan nada marah. Reaksi dari luar negeri juga tidak kalah keras. Beberapa negara yang selama ini diam, kini mulai berani mengkritik Israel secara terbuka. Negara-negara pro-Palestina memuji Hamas karena berhasil mempermalukan militer yang selama ini dianggap superior. Bahkan di beberapa kota Eropa dan Timur Tengah, demonstrasi spontan pecah menampilkan poster-poster sindiran terhadap IDF. Di media sosial, trending topik global dipenuhi meme dan sindiran. Ada yang mengunggah gambar tank Israel dengan caption, "Produk gagal, garansi sudah habis." Ada pula meme Mossad dengan tulisan, "Rahasia apa? Semua ketahuan." Narasi ini mengguncangkan citra Israel lebih parah dibanding kerugian material. Sementara itu, warga Gaza merayakan peristiwa ini bukan hanya sebagai kemenangan militer, tetapi juga sebagai kemenangan moral. Bagi mereka, fakta bahwa IDF bisa dipermalukan, Mossad bisa terciduk, dan Netanyahu bisa dipermalukan di panggung politik sudah cukup untuk mengangkat semangat perlawanan.